Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukri di seri kuliah material optik. Eh, Kemudian kita akan bahas refleksi dan absorpsi. Kenapa refleksi dan absorpsi ini digabungin? Karena biasanya ketika terjadi refleksi, terjadi juga absorpsi gitu ya. Beda apa namanya? Ini memang agak agak sulit untuk dipisahkan, jadi kita gabungkan pembahasannya. Jadi kemudian kita ada mengenal dua objek ya. Ada luminous objek dan ada non-luminous. Luminous objek sama non-luminous. Bentar ya, bermasalah lagi ikannya. Luminous objek dan non-luminous. Mungkin kalau teman-teman udah baca di slide yaitu kalau dia luminous objek itu adalah yang memproduksi cahaya atau menghasilkan cahaya, sedangkan non-luminous itu adalah yang merefleksikan gitu ya. Jadi dua gitu ya objeknya ini sebenarnya. Kita bisa melihat objek karena pantulan cahaya gitu. Kebayang nggak sih? Jadi misalnya ini ada benda, kemudian ada cahaya dari sini datang, tek 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 tek. Ini mata kita, hmm, ini mata kita, pantul nih ke mata kita. Ini maka kita bisa lihat objek gitu. Semakin smooth permukaannya maka makin banyak cahaya yang terpantulkan. Refleksi atau pemantulan cahaya. Jadi refleksi itu adanya cahaya yang datang, kemudian menumbuk atau mengenai sebuah objek dan terpental gitu. Kemudian very smooth surface atau permukaan yang sangat halus gitu atau kayak smooth permukaannya seperti kaca maka akan hampir merefleksikan keseluruhan dari cahaya yang datang gitu, yang apa cahaya yang datang gitu. Warna dari sebuah objek sebenarnya adalah panjang gelombang dari cahaya yang direfleksikan atau dipantulkan ketika di mana yang lainnya itu diserap gitu. Jadi panjang gelombang dari sekian sampai ke sekian. Yang lainnya diabsorpsi, yang lainnya dipantulkan, dah gitu intinya. Itulah warna yang kita lihat sebagai benda gitu. The law of reflection atau hukum dari refleksi atau hukum dari pemantulan adalah sudut datang sama dengan sudut refleksi. Itu dia ada garis normal yang kita tarik dari dua permukaan atau dua media yang berkenaan gitu. Kemudian, oke, ini dia ketika mengenai apa namanya permukaan yang kasar, jadi berantakan ya yang dipantulkannya gitu ya. Oke, kemudian ada dia refleksi yang regular, ada yang irregular. Kalau dia regular ya biasa gitu kan. Kayak sudut datang sama dengan sudut apa refleksinya. Tapi kalau irregular reflection itu biasanya pada rock surface atau permukaan kasar. Kemudian absorpsi. Kalau absorpsi itu muncul ketika foton dari cahaya yang datang eh, me- apa namanya menumbuk atom dan molekul, menyebabkan mereka itu terjadi apa vibrasi atau getaran. Semakin banyak objek molekuler bergerak atau bervibrasi maka akan semakin panas. Panas ini mengemisikan from the object as thermal energy. Nah, jadi cahaya itu dapat diubah ya jadi energi panas ketika si panjang gelombang tertentu itu menghit si atom tadi sehingga menyebabkan dia itu tervibrasi. Tervibrasi it means menghasilkan panas atau thermal emisi atau thermal energy. Cahaya dapat dipantulkan atau diserap. Jadi white light atau cahaya putih adalah kombinasi dari banyak frekuensi visible light, cahaya tampak dari seluruh spektrumnya. Jadi kayak gabungan seluruhnya adalah cahaya putih.
Molekul absorb like a specific wavelength. Jadi molekul tertentu menyerap panjang gelombang tertentu sehingga kita bisa melihat beragam-ragam warna gitu ya. Misalnya eh, misalnya ada warna merah. Warna merah itu berarti warna apa namanya? Warna hijau, warna biru itu dia serap gitu. Yang dipantulkan atau yang tidak serap warna merah, maka objeknya warna merah. Kalau dia objeknya warna hijau, contohnya misalnya kan lihat daun tuh. Daun itu dalamnya ada pigmen. Pigmennya apa? Pigmen klorofil. Klorofil itu adalah molekul. Molekul itu molekul yang ada pada klorofil itu menyerap cahaya merah dan cahaya biru. Sehingga yang tidak diserap adalah cahaya hijau. Yang tidak serap dipantulkan. Yang dipantulkan dilihat mata. Yang dilihat mata warna hijau. Jadi objeknya warna hijau. Nah, kayak gitu kira-kira. Nih contohnya pada orange ya. Ini ada white light. Kemudian ada yang terabsorb, ada yang ditransmisikan, ada yang direfleksikan gitu ya. Tapi yang direfleksikan dia itu yang berwarna oranye. Jadi kita lihat oranye. Ini ada pigmen, adalah pigmen menyerap seluruh warna selain warna tertentu dan dipantulkan. Jadi pigmen itu fungsinya menyerap seluruh warna kecuali warna tertentu, sehingga warna pigmen itu hanya memantulkan saat warna tertentu gitu ya. Jadi pigmen itu adalah sebuah komposisi kimia di mana dapat eh, menyerap cahaya tanpa melalui selektif penyerapan yang selektif dari frekuensi tertentu gitu. Misalnya ini ada klorofil nih. Klorofil kita lihat. Jadi klorofil itu ada klorofil A, klorofil B. Jadi kalau klorofil A itu dia menyerap cahaya yang lebih ke gelombangnya, panjang gelombangnya yang agak tinggi gitu ya, agak besar di warna merah. Kemudian kalau di klorofil B dia di warna biru. Jadi dua diserap, yang agak kurang diserap itu adalah yang warna hijau. Nah, jadi dia klorofil warna hijau gitu kan. Jadi plant menyerap energi dari cahaya dan mengkonversinya menjadi energi kimia yang apa ya, in the form of sugar for the plant. Jadi kan dia udah mendapatkan zat hara gitu dari dalam tanah, kemudian akan dimasak atau akan diolah menghasilkan gula gitu kan. Nah, butuh energi. Energi dari mana? Dari cahaya gitu. Chlorophyll is an important molecule that absorb blue and red light. Reflection and absorption. Tadi ya kalau dia apa namanya, permukaannya mulus, kemudian apa dia dipantulkan keseluruhan, tapi kalau dia warna hitam diserap semua cahaya, jadi nggak ada yang dipantulkan. Bagaimana kita melihat cahaya? Cahaya. Bagaimana kita melihat warna? Jadi kita melihat warna ini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang itu dari mata kita, kita ada sistem saraf. Jadi mata kita itu kan sebuah apa ya, alat optik yang terbaik gitu ya. Jadi kita punya ada rod and cone, kemudian ada inner sama outer retina, ada ganglion cell. Jadi retina pada bagian belakang si mata kita ini punya fotoreseptor. Nah, reseptor ini akan merilis atau mengeluarkan signal kimia. Nah, signal kimia tadi ini akan berjalan nih ke otak melalui sistem saraf kita gitu ya. Jadi kita punya rod and cone. Cone-nya ada tiga warna primer di merah, hijau, biru. Kemudian cone ini jadi dia punya fotoreseptor pada mata kita. Jadi cone itu respon terhadap tiga warna red, green, blue. Kalau rod dia itu intensitasnya ya. Jadi lebih kayak besar kecilnya tadi warna tadi black, white, sama shadow of gray juga dia ngatur. Jadi itu ya, bagaimana kita melihat berarti nanti objek dikenai misalnya cahaya putih, kemudian sebagian diserap, kemudian sebagian dipantulkan, yang dipantulkan adalah yang tidak diserap mengenai mata, kemudian mata akan apa namanya, memberikan pada mata, bagian belakang mata kita ada namanya fotoreseptor bagian retinanya, ada rod and cone, kemudian memberikan signal kimia tadi itu disampaikan ke otak sehingga kita dapat tahu ini warna apa gitu ya. Oke, ini color and vision. Jadi kita
ada ya masing-masing energinya yang dapat terlihat gitu ya. Blue light yang paling tinggi adalah biru dan yang paling rendah adalah merah. Jadi kita bisa melihat yang apa ya, kayak ada inilah batasannya tertentu gitu kan. Misalnya kalau kita terlalu kecil cahaya apa energinya, atau misalnya kan gelombang elektromagnetiknya semakin kecil apa semakin kecil energinya, kita nggak bisa lihat gitu. Semakin tinggi juga kita nggak bisa lihat. Misalnya semakin tinggi kita bisa laser gitu kan, atau yang rendah inframerah kita nggak bisa lihat. Jadi emang harus menyesuaikan ya. How do we see color? Jadi color signal from only the green cone tell the brain the leaf is green. Si cone kita tadi kasih tahu ke otak, oh itu warnanya hijau gitu. Mm-mm. Jadi kan cone tadi ada tiga, ada red, green, sama blue. Aktifnya kalau kita lihat warna hijau ya, ya yang hijau gitu. Bisa juga gabungan dari keduanya gitu. Ini ada kita melihat warna sebenarnya pada dengan tiga kon tadi, eh, ada biru, hijau dan merah, atau merah, hijau dan biru. Merah, hijau dan biru itu kita bisa melihat jutaan warna gitu ya. Warna yang berbeda hanya dengan itu aja. Jadi kalau kita gabungkan warna primer itu semua jadi hitam, ketika warna apa ya, warna apa ini dibilang, warna subaktif primer color, magenta, cyan, dan yellow digabungkan akan menghasilkan black. Kalau shadow itu apa? Kalau shadow itu adalah ini cahaya yang diblokade gitu. Jadi cahayanya nggak bisa mengenai sebuah apa permukaan. Jadi kelihatannya warna hitam gitu. Mungkin itu aja untuk pembahasan reflection and absorption. Ini menarik sebenarnya. Terima kasih.